Dari Jalan M Saji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Stallovers, apa kabar Anda hari ini? Hai Iwan guys, dia sekarang temani Anda di jam 7, tepatnya di Health Talk Show. Dan di kesempatan malam hari ini kita bakalan berbincang ya. Kalau ngomongin soal malam hari ini, kita berada di Health Talk Show bersama dengan Center for Tropical Medicine di UGM. Dan ngomongin soal bulan Desember ya, kita tahu bahwa tanggal 1 Desember itu merupakan memperingati Hari AIDS Dunia ya. Dan tema Hari AIDS Dunia tahun ini adalah Take the Right Path dan juga My Health, My Right. Ini kalau ngomongin soal teman-teman yang memang terindikasi punya penyakit AIDS kayak gitu ya. Ini atau biasanya disebut dengan ODA, itu ternyata gitu kan di wilayah Yogyakarta, terutama di Kabupaten Kulon Progo itu ada komunitas yang mewadai dan ini bisa menghasilkan beberapa produk yang bernilai ekonomis. Dan malam hari ini kita bakalan berbincang dengan tamu Iwan yang malam hari ini bakalan membahas banyak terkait dengan Health Talk malam hari ini. Tema kita cukup menarik nih ya, karena nggak banyak yang lirik teman-teman ODA gitu ya. Ada empowering orang berdampak HIV melalui olahan lidah buaya. Menarik nih, ternyata yang namanya lidah buaya itu bisa dibikin dengan mudah dan banyak produk yang dihasilkan dari situ ya. Sudah hadir di malam hari ini, beliau ada Profesor Dr. Yandri Wijayanti Subronto, PhD, SPPD, KPTI Finasim. Beliau Kepala Poli HIV di Rumah Sakit Sarjito, beserta ada Mbak Aini Kusmayanti dari tim hibahnya. Selamat malam. Selamat malam. Aduh, kompak ya. Iya dong, harus. Oke, baik. Mbak Aini dan juga saya panggil Dokter Yandri, begitu? Boleh. Oke, baik. Senang sekali bisa hadir. Semoga kedatangan malam hari ini bisa memberikan angin segar ya buat masyarakat. Gak hanya di Yogyakarta aja, ternyata ada beberapa produk yang memang dibikinnya di Jogja dan ini sudah tersebar juga begitu ya. Akan kita sebarkan. Akan disebarkan. Baiklah, kita ke Dokter Yandri dulu nih. Tema kita cukup menarik ya, empowering orang terdampak HIV melalui olahan lidah buaya kayak gitu ya. Kalau ngomongin soal orang terdampak gitu ya, kita ngomongin soal orangnya dulu nih. Sebenarnya kalau di Yogyakarta itu berapa persen sih atau berapa banyak orang yang terdampak dengan HIV? Iya, kalau kita membicarakan angka ini agak sulit ya. Jadi saya sendiri sebetulnya sudah masuk isu HIV udah cukup lama lah ya, udah berapa abad kayak gitulah kira-kira. Iya, abad lah. Iya, dan kalau kita melihatnya interesting ya, melihat suatu epidemi. Dan sekian tahun saya berkecimpung dalam isu ini, memang kita menghadapi hal-hal yang berbeda. Jadi seperti ini Mas Iwan, dulu pada saat awal-awal saya masuk isu ini adalah banyak teman-teman adalah dari teman-teman penasun, pengguna nafsa suntik. Ya, pada saat itu memang booming dan narkoba yang digunakan atau nafsa yang digunakan memang pakai suntik. Jadi itu adalah epidemi pertama di Indonesia, biasanya adalah memulai dari situ. Tetapi kalau nafsa itu kan macam-macam Mas, begitu sudah nggak ada yang disuntikkan jadi sudah beralih gitu kan. Nah kemudian waktu itu kami mengalami wave kedua, jadi gelombang epidemi kedua itu sudah bukan teman-teman nafsa. Yang kita lihat adalah ibu hamil, ibu-ibu, jadi pasangan dari laki-laki yang mungkin mempunyai risiko seperti itu kan. Itu sampai tahun berapa ya? Sampai tahun sekitar 2018-an lah ya, 2017 itu baru kita sekarang mulai melihat anak-anak muda yang mungkin mempunyai risiko dengan melakukan hal-hal yang berisiko untuk apakah seks dengan laki-laki, sesama laki-laki dan sebagainya. Itu yang memang menjadi epidemi yang sekarang terjadi. Meskipun juga sekarang masih kita juga punya yang pasangan dari ibu atau perempuan dari pasangannya kayak gitu ya. Secara angka menjadi satu lagi bahwa kita itu mempunyai terapi antiretroviral kan, mempunyai obat kan gitu, sehingga orang yang hidup dengan HIV, makanya namanya sekarang ODIF ya, bukan ODA lagi, karena kita berharap teman-teman itu yang punya risiko itu sudah bisa dites sejak awal sehingga masih HIV stadium awal ya 1-2 kayak gitu. Dengan adanya terapi antiretroviral maka jumlah ODIF itu memang meningkat karena yang terinfeksi ada, tetapi yang dulu
sejak dulu terinfeksi dan dalam terapi kan masih bertahan hidup. Nah itu kalau kita mau melihatnya epidemi. Bagaimana dengan kecepatan pertambahan per tahunnya kayak gitu ya? Boleh dikata kalau secara keseluruhan di Indonesia baru 2 hari yang lalu saya pulang, kita mencoba melihat angka pertambahan untuk infeksi ini. Indonesia memang alarming ya, memang alarming itu dalam arti new infection-nya kita termasuk yang cukup tinggi. Tapi kan itu dipengaruhi hal yang lain. Jadi nanti kita berbicarakan tentang hal itu. Ketika orang tidak berani datang ke tempat fasilitas kesehatan, nah itu yang kita takutkan. Adanya stigma di masyarakat itu membuat menjadi lebih hidden, lebih tersembunyi, dan penularan juga masih ada gitu ya. Jadi ini yang saya pingin juga kita omongkan di sini juga adalah bagaimana kita membuat HIV adalah sebuah infeksi virus yang ya mari kita sama-sama. Kalau di Jogja, nah Jogja ini menariknya adalah kita populasi anak muda yang datang kan. Nah inilah yang populasi yang cukup rawan terhadap media sosial, media komunikasi yang sangat luar biasa sekarang dengan app-app yang baru. Nah ini yang mari kita embrace mereka untuk menggunakan media sosialnya dengan lebih baik dan terhindar dari infeksi. Ya, jadi talking about epidemi ya kita memang masih mengalami infeksi yang baru masih ada gitu karena kita juga belum menyentuh untuk mereka mencegah dari perilaku atau kegiatan yang berisiko tadi itu, Mas. Oke, baik. Dan ini seperti yang tadi dokter sempat ungkapkan gitu ya, masih banyak yang memang belum tersentuh dengan sarana kesehatan karena mungkin takut atau malu atau yang lainnya kayak gitu ya. Artinya bahwa ODIF tadi ini masih ada beberapa persen yang memang belum terhitung jumlahnya kayak gitu ya, dan belum ngerti juga kayak gitu ya. Iya, jadi sebetulnya ini kan dimulai dari awal ya, ketika anak-anak SMP bahkan SD sebetulnya itu kan mereka sudah ada perubahan hormonal yang menuju ke secondary hormonal kayak gitu yang puberty kan. Nah di masa ini itu kan mulai ada orientasi seksual mulai terbentuk, kemudian ketertarikan kepada orang lain itu mulai terbentuk. Nah disinilah sebetulnya kita sebagai masyarakat itu membantu mereka untuk grow up, untuk tercegah untuk apapun loh ya, bukan hanya HIV lah, anything gitu termasuk merokok. Oke, baik. Karena bibitnya ada di situ ya. Ya, maksudnya itu anything gitu, ya, anything that may be harmful sebetulnya untuk mereka kayak gitu kan, bahwa mereka grow up tahu apa yang perlu dia cegah kayak gitu loh, apa yang perlu dia cegah dari kehamilan dini kayak dari obesity, kayak dari diabetes, dari hypertension dari muda, karena itu semua adalah perilaku. Ketika anak-anak ini sedang mencoba mencari dan mencari diri gitu. Nah itu yang bagi saya itu adalah yang mulai harus di situ kita guardian angels-nya kita itu harus ada kayak gitu, Mas. Oke. Ini menarik nih kalau ngomongin soal yang namanya guardian angels ya. Karena memang ketika anak-anak muda, kita nyebutnya anak muda kali ya, atau generasi muda kayak gitu, itu sedang mencari diri. Aku tuh nyamannya di mana, itu kalau misalnya udah salah ya kesininya semakin salah kayak gitu ya. Fungsi dari kita sebenarnya banyak ya. Oh banyak sekali, Mas. Terutama dari Dokter Yandri sendiri gitu kan. Ini ngomongin soal empowering orang terdampak HIV kayak gitu ya. Karena kalau ngomongin soal ketidakberdayaan itu kan teman-teman yang punya atau ODIF tadi itu kan minder, malu kayak gitu ya. Ini bagaimana cara memberdayakan ekonomi itu kak sedikit susah gitu. Nah hadirlah Dokter Yandri di sini. Mbak ini. Oke, sebenarnya ini udah tahun keberapa sih untuk acara-acara kayak gini dibikin? Mbak Aini atau Dokter Yandri mau silakan. Saya mulai dulu gitu ya. Jadi Fakultas Kedokteran itu Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan itu menyediakan dana-dana masyarakat yang bisa kami sebagai dosen akses, tapi dengan mengajukan suatu proposal kegiatan, terutama dalam hal ini adalah proposal kegiatan pengabdian masyarakat, something yang
berhubungan dengan masyarakat, bukan riset, bukan pendidikan seperti itu. Nah, disinilah kebetulan Mbak Aini waktu itu punya ide yang sangat brilian biar nanti dia bercerita seperti itu, Dok, kita kayak gini-gini. Nah, dimulai tahun lalu, kemudian kita melanjutkan tahun ini. Nah, ini dulu mungkin bercerita kenapa dulu punya ide yang terus kita bahas bersama itu Aini. Brilian sampai dengan sekarang. Oh iya. Silakan Mbak Aini. Iya. Jadi kita mungkin melihat bahwa teman-teman ODIF itu sebagai populasi yang kemudian kalau di masyarakat ya kita akan melihatnya sebagai seseorang yang mendapatkan stigma secara sosial seperti itu. Jadi pengalaman dari Dr. Yandri juga bekerja di Sarjito, kemudian sering dengar teman-teman bercerita gitu. Itu saja sih. Jadi pengalaman yang ada di sana kita mendengar gitu. Bagaimana mereka berjuang ketika bekerja, kemudian harus tes HIV, kemudian mereka takut dan akhirnya mengundurkan diri. Jadi banyak teman-teman kita yang tidak berani untuk melamar pekerjaan resmi karena kemudian harus diwajibkan perusahaan untuk mencantumkan status HIV mereka. Belum lagi teman-teman yang sesederhana stigma di masyarakat bahwa kalau kita berjualan maka masih banyak yang percaya bahwa HIV bisa menular dengan air ludah gitu, sehingga jualannya kemungkinan terinfeksi HIV gitu kan. Kemudian ada banyak cerita seperti teman-teman kalau kita lihat waria pasti sudah berdandan dan sebagainya akan mendapatkan stigma lagi di masyarakat. Jadi dengar cerita-cerita seperti itu, kesulitan mereka bertahan secara ekonomi, belum lagi anak-anak yang kemudian terdampak HIV juga karena bapak ibunya positif, kemudian meninggal dan akhirnya hanya diasuh oleh simbahnya seperti itu. Nah, mereka itu adalah kelompok yang rentan secara ekonomi sebenarnya, gitu kan. Belum lagi kita bicara dengan teman-teman pekerja seks seperti itu. Nah, dari situlah kemudian tercetus bagaimana kemudian ketika kita mencoba untuk mengajak teman-teman berwirausaha seperti itu. Jadi lebih berdaya secara ekonomi, mereka mandiri, apalagi dengan mengajak Dr. Yandri, paling tidak stigma itu bisa terpatahkan bahwa selama ini Dr. Yandri bekerja sama dengan mereka dan baik-baik saja, tidak ada penularan. Kita makan bareng, kita berteman bareng, kita main bareng gitu dan tidak ada apa-apa yang terjadi gitu kan, karena HIV memang tidak bisa menular semudah itu gitu kan. Kemudian juga kita melihat lidah buaya potensinya luar biasa, jadi kita gabungkan antara kerentanan ekonomi yang kita lihat dengan potensi ekonomi yang ada di lidah buaya itu. Kurang lebihnya idenya seperti itu aja sih. Kenapa yang dipilihnya lidah buaya? Lidah buaya. Itu ada ceritanya di balik cerita itu adalah kebetulan kami ada lahan kecil di Kulon Progo kayak gitu kan. Nah, setahun 2 tahun itu saya jadi petani cabai waktu itu kayak gitu ya. Tapi kayaknya kekeringan di sana itu, ternyata kering sekali jadi nggak bisa ngapa-ngapa kan. Terus ya Allah, apa ya yang bisa cocok di sini gitu. Yang pertama pikir tuh kaktus, Mas, kayak gitu. Kaktus kayaknya di desert kayak gitu kan, di padang pasir gitu. Terus aneh juga ya, apa ya yang kira-kira deketnya kayak gitu. Kok tiba-tiba muncul kata-kata lidah buaya. Nah, kemudian bergulirlah hidup saya dengan tanaman lidah buaya itu, menghadirkan seorang petani yang akhirnya menanam di situ. Berikutnya saya bertemu dengan teman yang mempunyai pabrik pabrik maklon kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya saya mempunyai produk kan namanya Aloeku. Aloeku itu adalah aloe vera kan, karena lidah buaya itu. Jadi Aloeku adalah aloe saya kayak gitu kan. Dan kebetulan ada di Kulon Progo, jadi saya terinspirasi dari Pak Hasto kan, waktu itu ada airku gitu. Mas, besok kalau aku punya produk namanya Aloeku ya, saya bilang gitu kan. Aloe Kulon Progo gitu kan. Jadi disitulah kemudian akhirnya kita melihat potensi apa yang bisa kita garap bersama seperti itu. Jadi tahun lalu kebetulan kami mendapatkan dana juga yang mirip ini.
Kemudian kita membuat makanan. Waktu itu akhirnya makanannya apa ya? Oh, kami mencoba melatih. Jadi kami menghadirkan teman-teman yang cukup bisa masak kayak gitu. Nah, di lahan kami itu ada Mbak yang di sana yang sudah terbiasa membuat minuman. Jadi minuman segar lidah buaya itu satu. Kemudian yang teman-teman nah di dalam proposal ini kami melibatkan 3 LSM, Mas. 3 LSM, 3 kelompok yang kami libatkan untuk kita latih. Jadi yang nomor 1 nanti mungkin Aini bisa bercerita. LSM itu adalah dari Vesta. LSM Vesta itu adalah yang teman-teman bekerja menjangkau itu luar biasa mas sulitnya gitu. Menjangkau teman-teman yang kemungkinan punya faktor risiko, yang punya risiko penularan dan tertular, tetapi mereka belum mau datang ke kita. Sehingga teman-teman di Vesta ini adalah kerjaannya itu yang mencari reaching the outreach kita nyebutnya ya. Jadi menjangkau yang tidak terjangkau, yang masih hidden sekali itu. Nah, teman-teman Vesta itu bertahun-tahun bekerja di isu ini. Ada Mas Ucup dulu yang kami ini kan, sekarang ada Mas March dan terakhir ada Mbak Ana dan Mbak Nganu ya. Kok jadi lupa? Mbak Sarmi, siapa lagi ya? Pokoknya itulah. Jadi itu satu kelompok. Kemudian ada LSM Kebaya, Yayasan Kebaya itu keluarga besar Waria Yogyakarta. Iya kan ya, Kebaya ya. Dan yang hari kemarin adalah ulang tahun ke-18 keluarga besar Waria Yogyakarta. Jadi teman-teman Waria, selamat ulang tahun Kebaya. Jadi itu teman-teman Waria kita libatkan juga. Nah kebetulan teman-teman Waria itu sebelum dengan kami, mereka itu sebetulnya sudah punya gerobak yang mereka jualan seperti apa, itu loh apa, angkringan kayak gitu kan. Nah mereka punya ide untuk membuatnya sebagai dawet lidah buaya. Terus kami jualan memang tahun lalu yang dawet lidah buaya, kemudian yang minuman itu. Terus satu lagi adalah namanya adalah Menoreh Plus. Menoreh Plus adalah berisi teman-teman yang dalam terapi HIV yang tergabung dalam kelompok seperti itu. Nah, Mbak Mawar dan teman-temannya itu mencoba membuatnya keripik lidah buaya seperti itu. Nah, kebetulan alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan dana lanjutannya. Awalnya kemarin kita mencoba dengan makanan yang baru lagi, apa ya kemarin ya? Kelapa tart. Oh ya, kelapa tart sama satu lagi apa ya kemarin ya? Pokoknya fancy lah mas. Apa sih? Sesuatu fancy. Makanan yang mewah. Oh ya, Mbak Ika yang ngajarin kami kelapa tart sama which is impossible juga. Tidak mudah loh membuat cake. Bayangkan aja membuat cake yang harus di dalam oven, tetapi dari lidah buaya yang sangat cair kayak gitu kan. Jadi kelapa tartnya pun juga menjadi cair kan. We have to find the right ingredients kayak waktu itu juga menarik. Satu lagi apa ya, kuenya itu apa? It was tricky gitu. Nah kemudian kita agak berbelok. Kita mencoba bagaimana kalau kita melihat sisi yang lain dari lidah buaya. Karena lidah buaya itu sebetulnya amazing karena dia propertiesnya atau dia mempunyai dua hal mas. Satu untuk kecantikan, satu untuk kesehatan. Kecantikan dan kesehatan. Yes, itu luar biasa. Memang lidah buaya itu sebetulnya adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita mencoba dari sisi yang kecantikannya. Sehingga kita mulai membuat sabun, sampo, face mask, gel, ya. Face mask, shooting gel. Pokoknya ada 3 kalau enggak 4 produk seperti itu. Dan kami waktu itu diajari oleh teman-teman farmasi. Kelompoknya teman saya namanya Mas Roni. Mereka ngajarin kami untuk membuat itu semua. Dan sekali lagi itu juga perlu dilatih lagi karena dalam arti begini, ingredient satu itu belum tentu. Waktu kita mencoba untuk yang face mask-nya kayak gitu ya, face mask itu terus ini kayaknya terlalu cepet kering kayak gitu. Kemudian ada satu lagi itu kayaknya conditioner ya. Terus sabun, apa? Sampo, Hermes dan juga iya, nah samponya kemarin agak gagalnya kenapa ya? Busanya tidak ada. Oh iya, tidak berbusa. Sampo tidak berbusa itu aneh kayak gitu ya. Mantep karo orang Indonesia. Enggak mantep. Betul. Iya. Ya itu tapi kemudian kita mulai batch kedua kita merasa kita tanya sama teman-teman, kan diajarin gitu ya, kita ajarin terus mereka kita tanya apakah kita masih mau terus ke makanan atau mau mencoba yang ini lebih lanjut. Apa jawabannya Mami Ruli segala itu adalah
kecantikan karena mereka bisa juga menyalurkan ke salon-salon karena mereka kan dekat. Sudah ada wadahnya juga mereka ya. Dekat dengan Sepertinya sudah ada wadahnya, iya. Dan kayaknya masih akan dipakai teman-teman deh dok, kayak gitu. Jadi sesuatu yang sangat useful kayak gitu bagi mereka. Meskipun ini memang perlu, moga-moga kita dapat untuk tahun ketiga untuk lebih melanjutkan, ya untuk benar-benar menjadi produk. Nah yang akhirnya yang accessible, yang benar-benar bisa kami buat sekarang itu adalah yang sabun. Sabunnya menarik sekali mas, dan sudah dikemas, dan waktu itu kita juga dengan ada mahasiswa S2 kami juga yang ikut membuat sabun. Jadi S2-nya tentang apa, tapi dia suruh bikin sabun juga. kita libatkan saya. Tanya dulu sama Mbak Aini, saya tunjukkan fotonya. Fotonya dari penjualan kami untuk lidah untuk sabunnya. Nih, sambil nunggu dokter untuk cari dokumentasi. Oke. Boleh saya tunjukkan ke kamera ya, Dok ya. Ini dia Stalovers terkait dengan produk sabunnya ya. Silahkan diorder. Oke. Ya, ini sudah keranjangnya di bawah sini ya. Ya, ini produk sabunnya ya. Oke. Bicara terkait dengan ini tahun kedua, tadi sempat di sounding ke teman-teman ya yang tergabung di komunitas ya. Ada tiga komunitas tadi ya, 3 LSM, Vesta, Kebaya dan juga Menoreh Plus kayak gitu ya. Bahwa untuk tahun sekarang kita akan bikin kosmetik kayak gitu. Kita lihat dulu lagi nih terkait dengan kosmetik. Sebentar kita break dulu ya. Bener, ini dia. Di situ kok merah-merah. Itu warna-warni loh sabunnya. Mohon maaf ya. Nanti kalau tanpa misalnya pengawet. Oke. Iya. Dan ini memang ingredients utamanya, jadi bahan utama yang aktifnya adalah memang lidah buaya yang asli, bukan kita membeli dari Shopee atau apa. Nggak boleh nyebut. Kita nggak beli dari online, kami benar-benar dari nol. Jadi kita menyiapkan lidah buayanya itu 1 hari sebelumnya kita harus tegakkan. Berarti emang fresh gitu ya? Yes, very fresh. Punya kebun sendiri jadi nggak masalah gitu. Oke, dokter dan juga Mbak Aini, kita akan jeda dulu untuk break ya. Nanti kita akan tanya-tanya terkait dengan 3 LSM yang tergabung dan produk untuk tahun kedua adalah terkait dengan kosmetik. Lebih banyak nanti akan saya tanya terkait dengan produknya. Dan untuk Anda Stalovers yang ingin bertanya terkait dengan tema malam hari ini, ayo boleh gabung ya. Ada empowering orang terdampak HIV melalui olahan lidah buaya. Yang tadi udah disampaikan sama Dr. Yandri dan juga Mbak Aini terkait dengan produk-produk yang sudah dihasilkan, dan ini memang tahun kedua dari teman-teman yang tergabung di program ini, dan insya Allah kedepannya tadi sempat berharap juga gitu kan untuk produk ini kan sudah mulai launching dan harapannya bisa terjual sampai dengan seluruh Indonesia. Insya Allah juga go internasional juga ya. WhatsApp kami tunggu ya di 0818621013 0818621013 sampai jam 8. Kita masih bersama di Health Talk Show bersama dengan Center for Tropical Medicine dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yes, masih bersama dengan Center for Tropical Medicine dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tema kita empowering orang terdampak HIV melalui olahan lidah buaya. Ada bersama dengan kita Profesor Dr. Yandri Wijayanti Subronto, PhD, SPPD, KPTI Finasim, Kepala Poli HIV di Rumah Sakit Sarjito, dan juga ada Mbak Aini Kusmayanti dari tim hibahnya. Ini merupakan tahun kedua berarti tahun kedua, dan alhamdulillah untuk yang tahun ini itu produk yang dibikin adalah kosmetik begitu ya. Masuk ke produk kosmetik kan ini dia, sabun, kecantikan. Kecantikan kayak gitu ya. Yang tadi pertanyaan saya di akhir nih ya terkait dengan 3 lembaga dari Vesta, Kebaya dan juga Menoreh Plus kayak gitu ya. Ini kan pasti ada tantangan tersendiri nih ketika dari teman-teman Center for Tropical atau dari Dr. Yandri dan juga Mbak Aini gitu kan mengumpulkan massa untuk tahun pertama bikin makanan kayak gitu ya. Tahun kedua bikin kosmetik. Nah ini ke Mbak Aini dulu nih. Ini bagaimana nih Mbak respon dari teman-teman LSM terkait dengan pembentukan tim khusus ini? Tim khusus ya. Pasukan khusus. Pasukan khusus. Iya. Sebenarnya kita sudah bekerja bersama dengan mereka cukup lama sekali. Kita berteman dengan mereka cukup lama sekali. Jadi
tidak terlalu butuh tantangan yang banyak gitu untuk kita cukup menceritakan bahwa kita ada kegiatan yang akan kita lakukan, teman-teman akan kita ajak untuk pelatihan, kemudian akan ada wirausaha yang akan kita coba bangun bersama begitu kan, dan mereka antusiasnya ternyata luar biasa gitu. Jadi mereka sangat senang, di luar perkiraan kita gitu. Jadi pada saat kemarin evaluasi tahun pertama kita sempat mencoba bertanya bagaimana teman-teman gitu dengan kegiatan kita yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini gitu. Semuanya sepakat untuk menginginkan ini semua untuk dilanjutkan seperti itu, dan terlepas dari mereka merasa berdaya. Jadi mereka merasa bahwa ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, dan kemudian ada ilmu yang mereka dapatkan selama kita belajar dan berkegiatan bersama gitu kan, dan pengalaman itulah yang kemudian membuat mereka merasa bahwa kayaknya aku bisa deh bikin sendiri gitu, kayaknya aku bisa deh berwirausaha gitu kan. Jadi jadi mereka merasa bahwa saya sudah tidak lagi harus atau wajib untuk saya harus punya pekerjaan formal dan sebagainya, di mana tantangan untuk mereka luar biasa gitu. Tapi ternyata saya bisa gitu, ternyata saya bisa sendiri, di luar dari kegiatan-kegiatan rutin kita. Mereka juga waktu itu mereka berjualan dawet sendiri, mereka produksi makanan sendiri di Menoreh gitu kan, di Kulon Progo, dan mereka promosi sendiri gitu. Seneng sih mendengar mereka ternyata kegiatan kita tuh benar-benar bermakna untuk mereka gitu. Jadi mereka bisa berdaya gitu, dan mereka bisa punya penghasilan tambahan sendiri gitu dari apa yang sudah kita lakukan saat itu. Kemudian yang di tahun kedua ini ya itu tadi, jadi mereka sangat happy ketika mendengar bahwa kita akan melanjutkan, kemudian kita akan merubah menjadi kosmetik. Ada tempat yang sudah mereka pikirkan mau kemana ini produk-produknya dan sebagainya gitu. Oke, ini sejalan juga nih. Tambahan satu lagi loh. Gimana dok? Teman-teman kebaya itu Mami Ruli itu ya. Kan punya bibit. Terus sekarang akhirnya jualan tanaman lidah buaya juga di Waria Crisis Center. Itu memang menjadi tempat dia, dan ditaruh di pot-pot yang cantik gitu, sehingga malah nilai jualnya lebih tinggi, bukan hanya dari karena bibitnya kan cuma berapa itu, tapi dengan pot dan sebagainya dia bisa menjual. Dikemas dengan lebih bagus. Iya, ternyata bukan hanya produknya, tetapi juga akhirnya Mami Ruli juga dan teman-temannya itu cerdas juga. Kami sekarang jualan ininya juga dengan potnya dan sebagainya. Oh bagus. Ide baru. Yeah. Baik, ini sejalan juga dengan pertanyaan dari Bapak Revianto ya. Ada berapa banyak sih orang yang dirangkul dari LSM tersebut? Terus tantangan saat merangkul mereka itu bagaimana? Tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Mbak Eni ya. Ada juga yang masuk terkait dengan stigma yang ada di masyarakat dengan teman-teman ODIF itu kan agak sedikit tanda kutip kayak gitu. Kita berdekatan, apalagi sampai menggunakan produk yang mereka jual, itu agak sedikit takut. Ini bagaimana cara meyakinkan? Oke, ya. Ini menarik ya. Kalau kami perhatikan itu stigma yang muncul itu, atau satu adalah mungkin ketidaktahuan cara penularan. Nah kami ini kalau secara keilmuan spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, itu kerjaannya itu adalah ngurusin penyakit-penyakit infeksi. Nah yang pertama kami pelajari adalah dia barang apa ini, dia virus, bakteri, parasit atau apa kayak gitu, atau jamur. Itu nomor satu. Yang kedua, gimana sih dia menularkan? Nah, disinilah titiknya yang sering orang ketakutan kayak gitu ya. Sebetulnya HIV bukan satu-satunya virus yang ada di dunia ini kan gitu ya. Dan bukan satu-satunya yang penularannya adalah secara seksual atau secara darah dan secara ibu ke anak. Sebetulnya bukan hanya HIV itu. Nah, itulah yang masalahnya di HIV itu menjadi terlingkupi, atau yang muncul di masyarakat adalah mungkin yang kena adalah teman-teman waria, kemudian yang kayak ini sih kamu seksnya salah dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Itu yang menjadi mengemasnya. Kalau kami, karena kita melihatnya juga secara sains bahwa tidak menular begitu saja. Jadi HIV itu penularannya kalau tubuh itu punya sekitar 7 atau 8 cairan kayak gitu ya.
hanya ada beberapa yang memang bermakna untuk sebuah penularan HIV. Oke. Dan perlu diingat tidak semua itu adalah mesti menular ya. Jadi kalau kita membicarakan penyakit menular, yang utama kita pikirkan adalah human to human transmission. Ketika tidak ada human to human transmission, kita selesai kayak gitu. Seperti COVID, kita pembelajaran COVID luar biasa. Begitu ada transmisi pada manusia ke manusia, itulah makanya menjadi meledaknya seperti itu ya secara angka. Nah kayak COVID kemarin itu, coronavirus seperti itu sudah jelas kita tahu itu virus. Yang kedua cara penularannya adalah dengan droplet. Droplet adalah cairan yang keluar dari mulut dan hidung kan, sehingga gampang sekali kita ngobrol kayak gini itu sudah bisa terjadi. Nah beda sekali dengan HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita ngobrol kayak gini mau kayak apa, nggak bisa. Tidak bisa. Virus itu harus ketika memikirkan penularan adalah exit dari keluar dari orang yang terinfeksi, dan ada means of transmissionnya, bagaimana cara mentransmisikan. Oke. Nah HIV ada di sel-sel namanya sel-sel CD4, ada di sel-sel darah putih yang jenisnya adalah CD4 seperti itu. Apakah cairan tubuh kita mengandung CD4? CD4 itu sangat diperlukan untuk pertahanan tubuh, Mas. Nah, apakah semua cairan tubuh? Ada, tetapi perlu diingat bagaimana sebuah cairan bisa sampai ke orang lain. Okay. Kemudian secara jumlah. Nah, secara jumlah memang yang tertinggi adalah di darah. Maka waktu epidemi yang awal tadi yang saya ceritakan adalah teman-teman penasun. Karena itu mereka menyuntikkan dan bergantian jarum. Jadi jarumnya tidak diganti. Iya, gitu ya. tidak. Karena kalau bawa jarum kena polisi, Mas. Itu yang repotnya kan di situ gitu. Sehingga waktu itu kemudian ada program namanya harm reduction yang salah satunya adalah needle exchange. Ketika seseorang masih menyuntikkan nafsanya, itu kita beri jarum yang benar, jarum yang bersih, yang steril supaya tidak menularkan ke orang lain. Karena kita berbicara sebagai seorang nakes kan, kita berbicara seorang nakes. Yang kita pikirkan adalah jangan nambah orang yang terkena. Benar, sehingga iya. kita harus mencegahnya adalah seperti itu. Jadi adalah darah. Yang kedua darah itu pada penasun. Yang kedua adalah transfusi. Alhamdulillah PMI dan unit transfusi darah di Indonesia sudah menerapkan blood safety kan. Jadi kita akan selalu men-screening. Ya semoga semua rumah sakit sudah menggunakan alat screening yang tertingginya ya, yang paling sensitif supaya kalau misalnya seperti terdetek lewat screening itu harus terdiagnosis dengan lebih, maksudnya harus dilakukan lebih lanjut, pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, jadi it's safe. Kalau darah ada kontaminasi apapun itu infeksinya tidak akan diberikan kepada orang yang tidak akan ditransfusikan. Okay. So itu lewat darah. Yang kedua adalah sexual transmission memang. Nah, masalahnya kan begini Mas Iwan. We don't talk about sex. Itu yang menyebabkan kita jadi sulit gitu. Kita mau ngomongnya apa? Kita tahu karena kita tahu bahwa itu virus ada di cairan mani dan cairan vagina kayak gitu. Dia tidak naik Trans Jogja untuk menularkan, Mas. Oke, Mas. Tidak pakai e-tol kayak gitu, enggak. Tidak pakai kartu tol, tidak gitu. Sehingga paling yang ketiga adalah penularan dari ibu ke janinnya. Nah itu pun kita sudah mencegah. Makanya sekarang semua ibu hamil kita tes supaya begitu kita tahu ada ibu hamil yang positif, kita segera memberikan terapi antiretroviral. Jangan sampai janinnya itu terkena. This is safe motherhood, save the babies kayak gitu. Nah kembali ke yang seksual tadi, itulah. Jadi bagi penanya tadi, dari semua cairan tubuh yang ada di badan kita itu, yang sangat bermakna untuk sebuah penularan HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan beberapa penyakit yang lain, hanya darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu. Okay. Sudah itu saja, yang lain tidak. Kalau sekarang mau berpikir, lah kan air liur ada juga dok. Mari kita berpikir bagaimana sebuah air liur itu sampai ke Mas Iwan coba. Dan perlu berapa liter kayak gitu kan. Nah itu kan tidak bisa. Apakah terus kita taruh di gelas gitu terus mas diminum air liurnya, kan nggak mungkin juga. Sehingga kita perlu berpikir sangat logik. Yang saya pikir, yang saya ajak sebagai kami pendidik itu adalah let's think
logik kayak gitu ya, bukan membabi buta, menyingkirkan orang-orang yang loh kok kamu tuh nggak tahu cara penularannya kok kamu singkirkan. Benar, itu ya. Jadi air liur. Kedua, keringat kayak gitu, nggak boleh berciuman, nggak boleh berpelukan, teletubbies kayak gitu dan sebagainya gitu ya. Sekarang coba dipikirkan, seseorang yang HIV positif, bagaimana keringatnya itu berpindah ke orang lain? Akan lewat handuknya kah? Tidak, karena dia akan mati. Si virus itu di handuk pun sudah akan mati kan, gitu. Sehingga tidak akan menularkan baik lewat handuk maupun yaitu tadi kalau keringat dengan keringat. Bahkan teman kami Mas Dayan di Rumah Cemara dulu di Bandung itu pintar sekali dia mengedukasi masyarakat itu. Mereka punya tim sepak bola. Kemudian teman-teman yang positif kayak gitu ya. Terus mereka main di mana-mana. Baru disitulah mereka memberikan edukasi. Nggak ada yang penularan gitu. Sesama berkeringat pun kita tidak akan menularkan. Jadi to be able to transmit atau bisa ditularkan itu harus ada cairannya atau ya cairannya yang cukup bermakna secara jumlah, dan yang kedua adalah ada cara untuk sampai ditularkan. Ketika itu tidak ada ya berhenti. Maka dalam hal pencegahan, ini message yang terakhir, maka dalam hal pencegahan itu tergantung dari cara penularan. Kalau COVID pakai masker, kalau HIV pakai kondom. Tidak bisa dibalik, Mas. Mencegah COVID dengan kondom, mencegah HIV dengan masker itu nggak bisa kayak gitu. Jadi inilah yang kami ajak, saya sebagai klinisi maupun pendidik ya. Let's make this fun gitu ya. Oh, terus gimana ya cara penularannya ya? Kayak gitu itu kan. Misalnya hepatitis A ada di it's a foodborne and waterborne kan. Jadi di air dan sebagainya yang terkontaminasi. Maka dulu pernah ada outbreak dari warung-warung yang mungkin tidak menyediakan air yang bersih. Tapi kan tidak dicegah dengan kondom hepatitis A kayak gitu kan. Dicegahnya adalah penyediaan air bersih seperti itu. Nah, itu adalah pekerjaan kami sebagai KPTI juga, dan ini tugas kami untuk mengedukasi masyarakat. So we can reduce the stigma. Kita turunkan stigmatisasi itu ketika kita paham bahwa itu tidak begitu saja. Ini kalau enggak nanti Star FM tertular semuanya. Ada Dokter Yandri di sini. Oh, saya aja sudah terstigma kayak gitu kan. Siapapun yang jalan sama Dokter Yandri ini pasti HIV deh kayak gitu kayaknya. Ya itu ya Mas ya. Dan siapa tadi Mbak Dinda Dita siapa tadi? Thank you for the question. Ada juga Mas Ragil. Halo, apa kabar? Salam kenal Prof. Saya Ragil dari Jogja. Suka banget sama produk perawatan rambutnya dan juga produk minumannya. Boleh berbagi di kelompok dukungan kebaya yang Sebaya. Yang ada Peer support group namanya. Kelompok dukungan sebaya itu adalah peer support group. Jadi dukungan yang sesama, yang sebaya, kayak itu sebaya secara usia, sebaya secara hobi, itu namanya peer support group ya. Hobi ataupun kelompok-kelompok tertentu itu namanya itu. Ini gimana tadi? Suka banget sama produk perawatan rambutnya dan minumannya. Boleh berbagi di kelompok dukungan sebaya yang ada di Sleman. Kayak gitu. Jadi berharap nih ya. Oh, boleh. Berarti kenal sama Mas Ragil nih. PO ya, kita mulai PO ya. Oh, ini namanya bukan Aloeco loh. Ini namanya lain lagi loh Mas. Ini brandnya lain lagi. Oh, boleh kita PO ya. 0811255030 itu nanti kalau pesannya. Baik. Ada juga Disa. Halo, apa kabar di Jalan Kaliurang? Sejauh ini bagaimana pengembangan produk yang dibikin sama Odif ya? Kayak apa sih promosinya? Terus kendala yang masih jadi PR sampai dengan sekarang itu apa? Silakan. Siap. Monggo. Mau ini dulu, mau jawab dulu boleh? Atau Dokter Yandri? Saya aja bagaimana? Oke, kita sudah mulai punya IG, Instagram kita sudah ada. Tadi kayaknya salah satu ya. Kita sudah ada IG. Oke. Apa tadi? Oh, bagaimana sejauh mana yang sudah kita lakukan? Jadi waktu itu kita sudah membuat sekitar 100 sobar seperti ini. Dan teman-teman mohon dilihat itu namanya Love Vera. Namanya Love Vera ya. Yes, Love Aloe Vera dan Love sesama, Love Humanities maksudnya. Sehingga no stigma, no discrimination. Jadi produk ini ada message-nya. Ada message kemanusiaannya gitu ya. Kembali ke pertanyaan tadi, seberapa jauh kami waktu itu sudah membuat karena kita untuk mencoba terus kan Mas, mencoba terus sampai kita benar-benar sudah bisa. Itu Mbak Sarmi, Mbak Ana itu luar biasa
Kemudian yang bikin flyernya siapa? Sampai lupa. Nah, ayo ngingetin. Tolong ya, ada yang WA kami ya. Tiba-tiba swing hilang. Kami sudah membuat sekitar 100 kayak gitu. Kemudian kita mencoba juga ya seberapa tebalnya. Kemudian kita mencoba seperti apa produk kami sendiri kayak gitu. Terutama yang sabun ya. Yang kami lanjutkan adalah yang sabun, karena ya tadi itu yang sampo belum berbusa dan sebagainya itu. Nah ini kemarin kami masukkan sebagai seminar kit, Mas. Ya, jadi ini bisa dipesan untuk sebagai seminar kit bisa. Jadi kami disupport oleh Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Waktu kemarin mengadakan acara di Jogja, kami endorse untuk minta bantuan mereka juga untuk menyebarkan ini. Kita masukkan sebagai seminar kit gitu. Ya, jadi itu ini adalah suatu inspirasi untuk teman-teman yang tim Lidah Buaya. Nanti kita bisa berpromosinya juga untuk seminar kit. Besok akan saya gunakan juga untuk acara saya dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Sejauh ini apa kendalanya? Kendala kami adalah masih dalam waktu, Mas. Masalah waktu untuk selalu bersama membuat, dan ini harus seiring sejalan. Jadi kendala masih dalam bentuk waktu dan berkoordinasi bersama. Yang kedua, mimpi kita itu adalah membuat tempat yang memang sesuai dengan standar BPOM sebetulnya, supaya meskipun ini semua sudah ya dalam arti sterile, tidak ada masakan sebelah kami, tidak ada itu kan ya, karena kalau kan nanti sabunnya bau lodeh kayak gitu kan nggak enak juga gitu ya, sehingga itu kami sudah mencoba, tetapi semoga nanti kalau kita bisa berlanjut, kita mencoba mencari atau membuat sedikit tempat untuk bisa memproduksinya lebih reguler, sambil kita promosikan kan supaya bisa diakses oleh siapapun. Misalnya fakultas mau mengadakan acara, kami juga titip untuk halo fakultas, kami titip untuk bisa di ini kan, karena ini produknya fakultas kan, karena kami disupport oleh fakultas yang luar biasa, sehingga semoga seperti ini. Sabun ini cukup tahan dan memang belum tidak, saat ini belum kami beri preservatives ya, belum sebagai pengawet itu tidak, jadi benar-benar memang sangat pure, sangat lembut kayak gitu. 2 bulan 3 bulan masih bertahan, masih itu pun tanpa preservatif, tanpa ada suatu pengawet yang ini. Jadi ini adalah dan kita menggunakan minyak olive-nya minyak zaitunnya yang bermerek lagi, jadi itu kayaknya dulu kemarin masih kemahalan. Agak kemahalan, tapi memang jadi bagus karena pakai, bayangin aja minyak zaitun gitu ya, kemudian ditambah lidah buaya, nah kan jadi bagus kan warnanya, kita bisa bikin pink. Itu berarti setiap warna emang berbeda harumnya atau bagaimana? Enggak, masih warna. Nah, harumnya belum kita munculkan sekali gitu. Masih kita masih mencoba berapa ingredients untuk, dan wangi yang apa yang paling. Karena kan lidah buaya tidak berbau, masalahnya kan di situ juga kan. Dan sebetulnya tidak berwarna. Ya ada enaknya, ada tidaknya gitu. Enaknya oke lah bisa hijau kayak gitu tok, tapi begitu kan hijau terus sama bening tok kok bingung juga ya, rasanya kok cebleh basa Jawane kayak gitu, sehingga masing-masing cetakan kita berkreasi dengan layers, dengan lapisan-lapisan warna, kemudian kita mainkan jadi kayak barista itu, Mas. Kalau barista itu kan cucut kayak gitu terus jadi kayak bentuk kayak gitu ya. Nah itu juga sama, kita itu juga berarti emang bener-bener bikinnya handmade ya. Sangat handmade. Tidak iya pakai mesin. Oh sama sekali tidak. Setiap warna dibikin juga dengan tangan kayak oh, gitu. Yes. Dengan ketulusan. Wah ya, dan dengan hati. Oke. Ini manfaat nih yang paling penting. Sabunnya itu bisa buat apa aja, atau bisa bikin wajah kita atau badan kita menjadi apa nih? Oke, menarik ya. Ini udah baca tentang lidah buaya pasti. Iya, kayaknya saya rasa untuk teman-teman yang sudah sangat familiar dengan kosmetik, pasti kita sudah tahu sekali bagaimana kalau kita menggunakan lidah buaya dalam jangka panjang gitu ya. Jadi karena dia kandungan airnya yang banyak gitu ya, jadi pasti dia akan melembabkan, kemudian sangat bermanfaat untuk kemudian kalau jerawatan dan sebagainya gitu. Tapi yang mungkin kita sangat jual dari produk ini adalah di luar dari
produk-produk yang ada di luar sana. Sekali lagi ini produk yang kemudian benar-benar dibuat dengan kandungan lidah buaya yang banyak gitu ya, dan lidah buahnya tadi sudah disampaikan Dr. Yandri bahwa benar-benar kita buat dari jus asli lidah buaya yang fresh dari lahan kita sendiri gitu ya, dan kemudian tidak ada pengawet di dalamnya, kemudian semuanya adalah bahan-bahan yang memang kemudian artinya bahwa kita sudah sesuai dengan standar. Seperti itu kita mencoba untuk ditemani oleh teman-teman farmasi UGM juga waktu itu. Jadi kita belajar dari sana. Bahkan minyaknya pun juga minyak yang kita beli cukup mahal ya sebenarnya dibandingkan dengan harganya. Oke, baik. Ada message satu lagi loh Mas. Mungkin di luaran sana itu sebenarnya udah kita termakan produk-produk lidah buaya itu kan yang dari negara Konoha lah ya, maksudnya kita tahu lah ada negara tertentu yang menghadirkan lidah buaya gitu, dan ternyata Indonesia itu adalah tempat lidah buaya gitu. Kita nggak perlu so amazed dengan produk-produk dari luar, bahkan kita bisa kita bikin dengan teman-teman kita sendiri loh. Kita bisa nanam sendiri dan sebagainya. Jadi message kami juga tentu ada semacam nasionalisme bahwa we can do it gitu ya. Kita bisa membuat sendiri, dan kita dan benar-benar tidak ada chemicals yang sangat berbahaya. Yang berbahaya tidak ada sama sekali, karena tentu saya juga nggak mau merusak kulit saya sendiri. Saya masih pakai sabun ini sendiri gitu ya. Kita pakai sendiri. Ya, kita pakai dari yang kemarin mungkin yang cubilan yang terakhir kayak gitu-gitu. Pokoknya kita pakai untuk wajah. Potongan nggak bisa. Ya, yang nggak pantas untuk dijual kayak gitu kan. Iya, jadi ya bagi kami this is not just a product ya. Bagi kami mungkin ini kalau entah sudah akan statement terakhir atau belum. Nah ini bukan hanya produk, kami berterima kasih pada Fakultas Kedokteran yang boleh dikata memfasilitasi kami untuk bertemu teman-teman komunitas, dan kami sebagai dosen maupun klinisi ya bekerja sama dengan teman-teman komunitas. Satu itu. Yang kedua ada message tertentu bahwa kita berkolaborasi bisa dengan siapa saja. Nah dalam hal isu HIV adalah kami juga ingin menggaungkan bahwa mari kita kurangi stigmatisasi, dengan juga kita juga melihat teman-teman yang mungkin dari komunitas yang terdampak ini bahwa mereka itu bisa, they can be empowered, mereka bisa sangat berdaya dan bahkan bisa membuat produk yang luar biasa seperti ini kayak gitu kan. Bahkan flyer itu juga Mas Arya. Oke, akhirnya ketemu juga namanya. Mas Arya yang membuat ini media-media ini termasuk videonya. Jadi semoga ini akan bisa bergulir, akan lebih firm lagi kayak gitu ya. IG kita hidupkan dan bisa ada tempat untuk penjualan maupun untuk bisa kita ini kan. Jadi di dalam produk itu ada flyer khususnya yang mana mengedukasi tentang HIV dan tentu tentang lidah buayanya dan produknya, tetapi juga tentang HIV dan mengajak untuk kita meningkatkan kita tentang kemanusiaan sehingga tidak perlu menstigma kepada siapapun lah, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Duh, sebenarnya pertanyaan masih banyak nih di list saya, cuma karena waktu yang membatasi gitu kan. Oke, kalau misalnya Stovers pengen tahu lebih banyak terkait dengan produk dari Lovera. Yes, Lovera, ini bisa cek di mana? Silakan. IG-nya sudah ada di situ. Tadi ada flyer aloe. Bukan Lovera Jogja ya. Lovera _Jogja. Ya, benar. Di flyernya tadi sudah ada. Oke, siap, baiklah. Nanti bisa di situ informasi terkait dengan produk semuanya ada ya. Ya. Mau beli di situ juga ya. Kalau misalnya beli harus pre-order. PO dulu. Oke, baik. Karena memang produksinya belum bisa banyak ya. Karena kita tidak menggunakan pengawet tadi, kemudian jadi kita sifatnya adalah pre-order. Oke, siap. Baik, ya, betul. Ya. Terima kasih. Oh, bisa kemana ya nanti yang paling gampang adalah waktu itu kita menaruh nomornya Mbak Sarmi kalau nggak Mbak Ana. Atau ya kayaknya ya. Nomornya boleh? Sebentar.
atau nomor saya yang disebut? Boleh Mas. Ikut jualan ya nanti Mas. Boleh. Pakai nomor saya juga boleh. Kayaknya nomor saya sudah tersebar kemana-mana deh. Waktu itu sudah ada tulisannya gitu. Oke, ke saya aja dulu. Boleh, Sekaligus apa? mungkin kalau mau pengen bertanya tentang HIV atau teman-teman komunitas yang mungkin merasa berisiko dan sebagainya, we are very open. Di sana sudah ada WA-nya. 085132314148. Yes, dan itu @lovera_Jogja. Jadi itu kolaborasi antara Fakultas Kedokteran dengan Yayasan Vesta Indonesia, Yayasan Kebaya dan kelompok dukungan sebaya atau peer support group Menoreh Plus. Gitu, cantik ya juga ya. Baik. Yes. Sekali lagi ya untuk Instagram di @lovera_Jogja. Kalau misalnya pengen lihat produknya, mau tanya-tanya atau mau PO di nomor WhatsApp atau telepon di 085132314148. Yes. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Yanri dan juga Mbak Aini sudah hadir. Terima kasih. Semoga malam hari ini bisa membuka Stalovers ataupun semua yang lagi dengerin bahwa yang namanya ODIF atau orang dengan HIV itu tidak semudah penyebarannya itu gampang kayak gitu ya. Dan semoga lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda. Siap. Ya. Baik, Terima kasih sekali, Mas. Terima Terima kasih Star FM. Terima kasih. Yes, tadi obrolan menarik ya. Stalovers bersama dengan Profesor Dr. Yanri Wijayanti Subronto, PhD, SPPD, KPT Finasim. Beliau Kepala Poli HIV di Rumah Sakit Sarjito, dan juga Mbak Aini Kusmayanti, tim hibah untuk program dari kosmetik yang tadi udah sempat di spill ya. Ada Lovera_Jogja ya. Thank you atas kebersamaannya sudah bergabung juga di WhatsApp 0818621013 juga terima kasih. Semoga kebersamaan malam hari ini bisa terus berlanjut sampai nanti ya jam 12 malam nih. Tetap dengerin terus 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.